Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajmatul Fuadi, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Nah, pernah tidak sih kalian bertanya bagaimana suatu sifat makhluk hidup diturunkan kepada keturunannya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu pewarisan sifat genetika Mendelia. Sejarah genetika Mendelia. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pewarisan sifat. Pertama kali dipelajari oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Gregor Mendel ini merupakan seorang biarawan yang menguasai tentang fisika, matematika, dan botani. Selanjutnya ada Thomas Hunt Morgan yang melakukan eksperimen terhadap Drosophila melanogaster pada tahun 1856 sampai 1884. Selanjutnya ada Walter Sutton dan Theodore Boveri yang merumuskan teori kromosom pada tahun 1902 dan 1903. Genetika muncul dengan menjelaskan pewarisan sifat berdasarkan perilaku kromosom dan gennya. Genetika Mendelia. Mendel melakukan eksperimen persilangan oleh dua varietas dengan mengamati satu sifat beda yang disebut monohibrid. Selanjutnya, untuk menguatkan prediksinya, Mendel melanjutkan eksperimen persilangan dua sifat beda, yaitu dihibrid, dan tiga sifat beda, yaitu trihibrid. Dari persilangan monohibrid, Mendel menemukan 4 pola pewarisan sifat, di mana salah satunya dijadikan sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Setelah melakukan eksperimen dihibridnya, Mendel merumuskan hukum Mendel kedua. Dari eksperimen Mendel melakukan prediksi mengenai bagaimana karakter suatu sifat yang tampak dapat ditemukan. Sifat yang dimaksud yaitu ciri suatu makhluk hidup, misalnya warna bunga, dan karakternya yaitu variasi dari suatu sifat, misalnya warna bunga ungu dan warna bunga putih. Mendel melakukan eksperimennya dengan cara menentukan galur murni, yaitu pada Pisum sativum, bunga ungu, dan bunga putih. Selanjutnya melakukan persilangan atau dihibridisasi oleh bunga ungu dan bunga putih. Dari hasil persilangannya menghasilkan filial 1 yang kemudian disilamkan dengan sesamanya, menghasilkan filial 2. Lalu Mendel mengelompokkan dan menghitung filial 2 dan selanjutnya menentukan rasionya. Ini dia persilangan bunga Iris atau Pisum sativum yang dilakukan oleh Mendel, di mana bunga ungunya itu dia anggap sebagai A besar A besar dan bunga putih sebagai A kecil A kecil. Filial satunya itu disilamkan A besar A besar dengan A kecil menghasilkan 4 A besar A kecil. Filial 2-nya, hasil dari filial 1 disilamkan dengan sesamanya, yaitu A besar A kecil, silamkan dengan A besar A kecil sama dengan A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil A kecil. Setelah Mendel tiada, para ahli menyimpulkan bahwa notasi alfabet dianggap sebagai genotip. Notasi alfabet yaitu seperti A besar dan A kecil.
di mana genotip ini yaitu jenis susunan gen yang dapat mengekspresikan suatu sifat dari suatu karakter. Yang kedua, membuat notasi genotip dengan alfabet, diselaraskan dengan karakter dominan yang diekspresikannya. Misalnya, genotip parental untuk biji kuning adalah Y besar, di mana biji kuning itu dominan, dan biji hijau sebagai Y kecil, yaitu resesif. Selanjutnya adalah homozigot, di mana pasangan alelnya sama, misalnya Y besar, dan Y kecil. Dan heterozigot itu ketika pasangan alelnya berbeda, yaitu Y besar dan Y kecil. Selain bunga ungu dan bunga putih, Mendel juga menyilangkan biji kuning dan biji hijau, yaitu biji kuning dianggap sebagai Y besar, dan biji hijau sebagai Y kecil. Ini dia tabel persilangannya. Y besar disilangkan dengan Y kecil menghasilkan Y besar, Y kecil. Jadi hasilnya itu 4 Y besar, Y kecil. Selanjutnya, karena ini pewarisan sifat self-cross, yaitu disilangkan dengan sesamanya, maka disilangkan Y besar, Y kecil dengan Y besar, Y kecil. Di sini tabelnya menghasilkan 1 Y besar, 2 Y besar, Y kecil, dan 1 Y kecil, Y kecil. Jadi rasionya yaitu 3 biji kuning dan 1 biji hijau, di mana Y besar adalah dominan, yaitu biji kuning, dan Y kecil sebagai resesif, yaitu biji hijau. Y besar, Y kecil di sini sebagai biji kuning, karena resesif selalu ditutupi oleh dominan. Selanjutnya adalah contoh soalnya, yaitu terdapat hisum sativum bunga ungu dan bunga putih, disilamkan keduanya dengan self-cross. Seperti tadi, bunga ungu dianggap sebagai Y besar, dan bunga putih sebagai Y kecil, di mana gamet dari Y besar yaitu Y besar, dan gamet Y kecil adalah Y kecil. Di sini tabel persilangannya, yaitu Y besar disilangkan Y kecil menghasilkan Y besar, Y kecil, sehingga didapat 4 Y besar, Y kecil. Karena persilangannya self-cross, yaitu disilangkan dengan sesamanya, maka Y besar, Y kecil disilangkan Y besar, Y kecil. Di sini tabelnya menghasilkan 1 Y besar, 2 Y besar, Y kecil, dan 1 Y kecil. Di mana Y besar sebagai bunga ungu, yaitu dianggap sebagai dominan, dan Y besar, Y kecil sebagai bunga putih. Jadi rasionya yaitu 3:1. Contoh soal kedua yaitu terdapat bentuk kacang polong inflated dan constricted. Silangkan keduanya dengan self-cross dan test cross. Self-cross-nya seperti tadi, yaitu inflated sebagai P besar, dan constricted sebagai P kecil, disilangkan menghasilkan 4 P besar, P kecil. Lalu disilangkan sesamanya, menghasilkan 1 P besar, 2 P besar, P kecil, dan 1 P kecil. Selanjutnya test cross-nya. Test cross itu tidak disilangkan dengan sesamanya, jadi hasilnya itu P besar, P kecil disilangkan dengan P kecil. Di sini tabelnya menghasilkan
2P besar P kecil, dan 2P kecil P kecil. F2 genotipnya yaitu 2P besar P kecil, 2P kecil P kecil. Di mana P besar itu dominan, yaitu inflated, dan resesifnya yaitu P kecil, yaitu constricted. P besar P kecil ini karena resesifnya ditutupi oleh dominan, maka dia itu inflated. Contoh soal ketiga yaitu terdapat dua posisi bunga. Posisi bunga yaitu bunga aksial dan bunga terminal pada pisum sativum. Tentukan hasil dari persilangan testrosnya. Jadi bunga aksial dimisalkan sebagai A besar dan bunga terminal sebagai A kecil. Disilangkan menghasilkan 4. Di sini yang dimaksud adalah 4 A besar A kecil. Jadi genotipnya yaitu bunga aksial. Genotipnya A besar A kecil dikali A kecil. F2 fenotipnya bunga aksial dan bunga terminal menghasilkan di sini 2 A besar A kecil dan 2 A kecil. Rasionya yaitu 1:1, 1 bunga aksial dan 1 bunga terminal. Jadi A besar itu dominan dan A kecil itu resesif. A besar A kecil itu resesif ditutupi oleh dominan, maka menghasilkan bunga aksial. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Dihibrid itu ketika memiliki dua sifat beda, misalnya bentuk biji dan warna biji. Karakter bentuk biji misalnya bulat dan keriput, karakter warna biji misalnya kuning dan hijau. Persilangan dihibrid dilakukan pada pisum sativum galur murni berbiji bulat berwarna kuning, Y besar, R besar dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau, Y kecil. Dari persilangan itu didapatkan F1-nya berbiji bulat berwarna kuning. F1 mengalami self cross dan menghasilkan F2 yaitu tanaman berbiji bulat berwarna kuning, tanaman berbiji bulat berwarna hijau, berbiji keriput berwarna kuning, dan berbiji keriput berwarna hijau. Setelah melakukan eksperimennya, Mendel melakukan pengelompokan variasinya yaitu 315, 108, 101, dan 32 dengan rasio 9:3:3:1. Contoh soal persilangan dihibrid yaitu persilangan sejenis dengan menyerbuk silangkan F1 secara self cross untuk persilangan dihibrid antara galur murni posisi bunga aksial batang pendek dengan posisi bunga terminal batang tinggi. Jadi aksial pendek itu sebagai A besar, P besar dengan terminal tinggi sebagai A kecil, P kecil. Menghasilkan A besar, P besar disilangkan A kecil, P kecil, yaitu A besar, A kecil, P besar, P kecil, di mana A besar dominan terhadap A kecil dan P besar dominan terhadap P kecil. Hasil F1-nya ini disilangkan sesamanya, yaitu aksial pendek, disilangkan aksial pendek, atau A besar, A kecil, P besar, P kecil, disilangkan A besar, A kecil, P besar, P kecil. Di sini tabel persilangannya
menghasilkan 16 keturunan, yaitu 9 aksial pendek, 3 aksial tinggi, 3 terminal pendek, 1 terminal tinggi. Rasionya yaitu 9:3:3:1, di mana dominan itu A besar, A besar, P besar, P besar, yaitu aksial pendek, dan resesifnya itu A kecil, A kecil, P kecil, P kecil. Jadi itulah tadi materi mengenai pewarisan sifat yang sempat saya bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.